Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu Majelis Taklim KUY yang saya cintai karena Allah, saya mau tanya dulu sama ibu-ibu ya. Di sini yang sudah punya anak, Allah berikan titipan anak, boleh acungkan tangan. Oke, baiklah. Pertanyaan kedua, rata-rata ibu-ibu usia anaknya berapa tahun? Rata-rata. SMP dan SMA, Masya Allah. Kuliah, ibu? Yang TK masih ada, alhamdulillah. Berarti Mahmud ini ya, mama muda. Ya, biasanya kan kalau anaknya masih TK itu masuknya Mahmud ya, generasi Mahmud, generasi mama muda. Masya Allah, ada yang anaknya masih TK? Boleh acungkan tangan. Masya Allah, 1, 2, 3, 4. Banyak, Masya Allah, Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah. Yang sudah kuliah anaknya, boleh acungkan tangan. Masya Allah. SMA, Masya Allah, lengkap ya ini kita ya. SD. Masya Allah, lengkap ini. Ummu Ibrahim semua ngacung. TK nggak ada ya. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini kita meminta pertolongan kepada Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan anak-anak kita anak-anak yang salih dan salihah. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita orang tua yang salihah. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan suami kita ayah yang salih, suami yang salih. Minta kepada Allah, minta kepada Allah. Kalaulah bukan hidayah yang Allah berikan kepada anak Bani Adam, maka tidak ada mungkin anak Bani Adam yang salih dan salihah di muka bumi ini. Jadi yang namanya hidayah, petunjuk itu minta sama Allah. Kenapa? Karena yang namanya hidayah, petunjuk itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita minta dulu. Kalau ada di antara ummahat, ibu-ibu di sini yang Allah uji dengan suami yang belum bertanggung jawab kepada anaknya, masih ada kesempatan kita untuk meminta kepada Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati suami hamba ya Allah. Jadikanlah beliau orang yang bertanggung jawab dengan anak istrinya. Sadarkanlah beliau ya Allah. Karena sesungguhnya tanggung jawab beliau di akhirat itu berat. Karena tanggung jawab seorang suami akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana dengan istrinya engkau? Bagaimana dengan anak-anaknya? Ya, berat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran apa bu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi sesungguhnya bapak-bapak itu tanggung jawabnya lebih besar daripada kita ibu-ibu. Ya. Tapi bukan berarti yang namanya pengasuhan itu kita serahkan hanya kepada bapak-bapak. Ya. Karena semuanya punya tugas masing-masing. Bapak-bapak, suami kita menjadi kepala sekolah. Kalau diibaratkan rumah kita itu sebuah sekolah. Kita para ibu-ibu menjadi gurunya yang langsung terjun dengan para siswa. Ya. Berarti kalau kita sebagai seorang guru bagi anak-anak kita, maka kelak kita pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah begitu ibu-ibu? Kita kan akan ditanya sama Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Dan kita sebagai seorang wanita pemimpin di rumah kita, termasuk dalam menemani buah hati
kita. Begitu ya ibu-ibu ya. Jadi tugas kita juga berat, tapi kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara mendidik anak di zaman fitnah. Ya. Tadi ibu kuliah ya anaknya ya. Umu Ibrahim anaknya kuliah. Oke. Antum paling kecil SD ya Umu Ibrahim ya. Kayaknya antum lengkap deh. Anda mau tanya. Ibu paling kecil usia berapa anaknya? Sudah kuliah semester 1. Semuanya kuliah? Dia kuliah cuma 2, satu kuliahnya di luar negeri tapi. Di luar negeri? Masya Allah, Allahumma barik. Semoga Allah menjaga beliau. Kenapa Bu? Semoga dilindungi anak saya di sana. Amin amin. Semoga Allah jaga. Terus ibu doakan ya, dikawal dengan doa dari sini. Nggih. Alhamdulillah sholatnya nggak tinggal, tilawahnya nggak tinggal. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah berikan teman-teman yang baik, yang salih dan salihah. Ya, amin, amin. Umu Ibrahim saya mau tanya. Aduh kaget Umu Ibrahim. Wah, deg-degan juga. Enggak, pertanyaannya. Menurut antum, kan dengan kan ada anak yang kuliah, ada yang Masya Allah komplit. Yang paling kecil Allahumma barik SD. Menurut antum, menurut Umu Ibrahim, lebih mudah mana mendidik anak yang zaman dulu dengan anak zaman sekarang? Generasi kemarin, apalagi putrinya beliau, maksudnya yang besar ini, yang kuliah ini adalah seorang wanita. Ya, biasanya wanita itu kan lebih bisa diarahkan, ya, dibandingkan dengan laki-laki. Yang putranya beliau yang SD itu laki-laki. Tapi subhanallah, saya pernah mendapati ada seorang ibu, ya, tapi ini kayaknya nggak banyak ya. Bilang ke saya, ada nggak Bu Lina, mana Bu Lina? Nggak hadir Bu Lina. Biasanya beliau hadir. Beliau bilang, Ustazah kalau saya beda saya justru mendidik anak laki-laki itu lebih mudah daripada anak perempuan, katanya ya. Itu juga ada memang. Ya. Jadi biasanya kan mayoritas mendidik anak perempuan lebih mudah ya Bu, dibandingkan dengan anak laki-laki. Tapi ada beberapa orang tua yang merasakan mendidik anak laki-lakinya lebih mudah daripada anak perempuan. Masya Allah. Di zaman sekarang mendidik anak perempuan dan laki-laki itu gampang-gampang susah. Sami mawon, sama saja. Kalau dulu ketika Allah berikan kepada kita anak perempuan, kita takut. Kalau anak perempuan kita salah pergaulan, ya misalnya bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian terjadi sebuah na'udzubillah summa na'udzubillah hamil di luar nikah, dan itu akan menjadi sebuah aib bagi keluarganya, maka yang punya anak perempuan takut. Zaman sekarang yang punya anak laki-laki lebih ngeri lagi. Kenapa? Karena zaman sekarang ada banyak yang namanya laki-laki tidak lagi suka sama perempuan, tapi sukanya sama laki-laki. Waliyadzubillah. Ya. Jadi ya akhwat, yang pertama kali yang harus kita lakukan dalam mendidik anak di zaman fitnah ini adalah meminta kepada Allah. Karena anak-anak kita itu milik Allah, bukan milik kita. Allah titipkan kepada kita. Untuk apa? Untuk dididik, untuk dibersamai. Ya, kita didik, kita bersamai, dan ini semuanya amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua hamba Allah di muka bumi ini diberikan kesempatan untuk mendidik anak-anaknya. Tidak semua wanita yang ada di muka bumi ini diberikan kesempatan untuk hamil. Tidak semua wanita yang ada di muka bumi ini diberikan kesempatan untuk menyusui. Hanya hamba-hamba yang Allah kehendaki saja yang Allah berikan titipan anak kepada mereka. Maka dari itu, ketika kita sadar bahwa anak ini sejatinya adalah titipan dari Allah, maka kita minta kepada Allah, ya Allah, kami memohon ya Allah, tunjukkan kepada kami bagaimana cara terbaik mendidik anak-anak kami. Bu, jangan kita letakkan sesuatu itu kepada diri kita sendiri. Jangan kita sandarkan masalah itu pada diri kita. Akan menjadi besar. Kita tidak kuat. Tapi coba kita kembalikan lagi kepada Allah. Sesuatu yang kita kembalikan kepada Allah dan kita bersandar kepada Allah, maka sesuatu tersebut akan menjadi ringan. Kenapa?
Karena yang akan menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dalam mendidik anak Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi sekali lagi bahwa ketika kita sudah ngaji ibu-ibu, sudah duduk di kajian, itu seharusnya keimanan kita kepada Allah bertambah. Keyakinan kita kepada Allah bertambah. Karena yang namanya ngaji itu bukan hanya tulis-menulis dalam sebuah catatan, bukan. Tapi lebih dari itu kita benar-benar menyadari bahwa sejatinya kita ini adalah seorang hamba yang lemah. Makanya kita kan banyak berzikir la haula wala quwata illa billah. Semuanya minta sama Allah. Sampai hal-hal yang kecil kita minta sama Allah. Kita bingung, ya Allah, kan kadang mak-mak tuh lebih banyak mak-mak yang cari sekolah buat anak-anak, lebih cepat ambil HP-nya, cari sekolah yang berkualitas di Jogja yang mana, sekolah yang baik di Yogyakarta itu yang mana, sekolah yang sunnah di Yogyakarta yang mana. Lebih cepat dia mengambil HP-nya daripada dia meminta kepada Allah. Minta kepada Allah. Tidak semua sekolah lembaga pendidikan itu yang baik di mata manusia ternyata itu cocok untuk anak kita menurut Allah. Ingat ya Bu, ingat. Yang paling cocok anak kita belajar itu dengan siapa coba? Ahsanti, dengan orang tuanya. Betul. Orang tua itu madrasah, sekolah. Ibu itu sekolah bagi anak-anaknya. Karena kita itu tahu bagaimana anak kita. Gurunya anak-anak kita di sekolah tahu nggak bagaimana karakter anak kita? Belum tentu. Yang mereka hadapi bukan hanya anak kita, tapi banyak anak-anak yang dititipkan kepada lembaga-lembaga pendidikan. Maka yang cocok mendidik anak-anak kita adalah kita sebagai orang tuanya. Dan bagaimana cara mendidiknya? Minta sama Allah. Ya Allah, kalaulah hamba dan suami hamba saat ini kondisinya belum memungkinkan untuk mendidik anak-anak kami, ya Allah, berikanlah anak-anak kami guru-guru terbaik. Minta ya akhwat sama Allah. Guru-guru terbaik akan Allah berikan setelah kita meminta kepada Allah untuk anak-anak kita. Dan kita meminta kepada Allah, ya Allah, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, tunjukkan di mana anak kami itu seharusnya belajar mencari ilmu, tempatnya di mana ya Allah. Berikan yang terbaik untuk anak kami. Dan Allah akan berikan itu kepada orang-orang yang meminta. Jadi pertama, tolong ya akhwat, jangan tinggalkan untuk berdoa meminta kepada Allah. Karena Allah yang memegang hati anak-anak kita. Dan Allah yang tahu tempat yang cocok untuk anak-anak kita belajar. Ya. Ingat, kalau kita punya sebuah kebingungan, maka hendaklah kita berwudu, salat 2 rakaat, meminta kepada Allah. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran apa? Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi jangan terburu-buru. Ketika kita ada masalah dalam mendidik, ibu-ibu, kita ini kan wanita kadang diantara sifatnya panikan, gimana? Cemasan, khawatiran, ya. Kalau kita cemasan, panikan, khawatiran, itu masalahnya nggak tambah kelar, tapi tambah rumit, gimana? Tambah ruwet. Nah, bagaimana kalau misalnya kita punya masalah, yang kita lihat masalah itu adalah sesuatu yang perlu dipecahkan, maka kita sebagai seorang muslimah hendaklah bergegas untuk mengambil air wudhu, salat dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla petunjuk. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya Bu, zaman sekarang kita ini sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan banyak ujian yang kita hadapi. Di antaranya apa sih ibu-ibu ujian kita menemani buah hati untuk seorang ibu? Ujiannya apa? Fitnahnya apa? Mbak yang pakai kudung coklat langsung bilang HP. Betul Mbak. HP.
HP itu ujian fitnah bagi kita sebagai orang tua dan juga bagi anak-anak. Jadi kalau ada apa-apa dengan anak-anak kita yang disalahkan, jangan anak-anak. Kita dulu evaluasi. Setiap ada perubahan pada diri anak kita, tolong dicatat nih Bu kaidahnya. Ini kaidah berlaku sampai nanti hari kiamat dalam mendidik anak-anak. Setiap kali ada perubahan dengan anak-anak kita, maka langsung kita evaluasi diri kita masing-masing sebagai orang tua. Entah diri kita sebagai seorang ibu atau suami kita sebagai seorang ayah. Kita diskusi, ngobrol sama suami kita. Beb, kok kayaknya anak kita berubah ya. 1 bulan ini kalau diminta untuk sholat kok ogah-ogahan. Kalau kemarin-kemarin kayaknya ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak kita langsung mengambil air wudhu sholat. Anak kita kok dalam beberapa hari ini kalau dibangunkan sholat subuh termasuk yang tidak cepat ya. Kalau diingatkan untuk ngaji malah sewot-sewot misalnya. Kenapa ya kok berubah gitu ya? Maka yang harus kita lakukan, terutama kita sebagai seorang ibu dan suami kita sebagai seorang ayah, langsung memperbanyak istighfar. Minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Ya Allah, ampunilah dosa saya ya Allah. Tidaklah anak-anak kami itu berubah sifatnya kecuali ini adalah dampak dari dosa saya maupun dosa suami. Ya. Dan jangan pernah kita itu mengatakan kayaknya saya nggak punya dosa gitu ya. Misal, ibu yang saya cintai karena Allah, yang namanya dosa itu ada yang dohir, ya, ada yang batin, ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Ya. Dosa apa yang tidak nampak? Terkadang banyak di antara wanita yang kurang menyadari ketika ia tidak bisa menjaga hatinya, masalah hati. Kan ada tuh dosa hati. Hari ini ada kan? Insya Allah ada tablik akbar bersama Ustadz Firanda ya. Siang ini ya. Apa judulnya? Menjaga hati dari penyakit hati. Itu bagus tuh. Jadi penyakit-penyakit hati itulah yang ternyata membuat anak kita sulit taat kepada Allah. Siapa yang punya penyakit hatinya? Orang tuanya. Di dalam hatinya itu ada penyakit hati. Dan seseorang yang memiliki penyakit-penyakit hati tidak mau diobati, maka penyakit-penyakit hati yang ada pada dirinya itu akan berdampak dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik dengan anaknya, baik dengan suaminya, baik dengan orang tuanya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, dan itu merupakan sebuah dosa. Tapi kita nggak sadar dengan itu. Gimana Bu? Kan kalau dosa meninggalkan sholat, sadar kan kita? Astagfirullah, ya sholatnya kok yo hari ini telat, ya nggak di awal waktu. Masih sholat tapi telat sedikit. Ya Allah, hari ini kenapa kok saya berbohong lisan saya? Itu kan kadang ada rasa ya Bu. Tapi kalau untuk masalah hati, banyak orang nggak sadar. Ya, urusan dosa hati itu sebenarnya adalah urusan yang seharusnya kita prioritaskan dulu untuk bisa kita selesaikan. Kenapa? Karena kalau urusan masalah hati ini tidak segera kita urus, nanti menjalar kemana-mana. Ya, dosanya itu akan menyebar dengan cepat. Maka dari itu, yang pertama kali kita lakukan ketika anak-anak kita berubah dalam sikap, dalam mentaati Allah, yang pertama kali kita harus lakukan adalah meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik diri kita maupun suami kita. Bu, yang paling banyak di antara kita jujur. Kalau anak kita melakukan sebuah kesalahan, biasanya kita istighfar dulu atau ngomel dulu? Masya Allah, betul, jujur ya Bu ya? Ngomel dulu ke anak kita. Padahal ternyata setelah dilihat-lihat lagi, ternyata itu dosa kita. Contoh, anak-anak panjenengan diantaranya ada yang kecanduan games online. Misal, ketika orang tua diberikan kejutan oleh anaknya, ada tagihan masuk. Kan sekarang game online itu ada yang bayar loh Bu. Ada yang berbayar. Ya. Tiba-tiba orang tuanya nggak terima. Kemudian anaknya dimarah-marahin. Kenapa kamu tuh kurang kerjaan? Malah dijewer-jewer. Selalu ngerepotin, selalu bikin orang tua jadi susah begitu ya.
main game gitulah. Pokoknya bicaranya dari A sampai Z dikeluarkan semua. Ternyata setelah ditarik, ya kok bisa ya anak saya kecanduan game online, dari mana? Ternyata orang tuanya yang pertama kali memberikan HP kepada anaknya, di mana anaknya itu sebenarnya belum waktunya untuk memegang HP. Dengan dalih apa? Dengan dalih biar anaknya tenang, biar orang tuanya ndak repot. Tuh lihat, siapa yang salah, Bu? Kita sebagai orang tua. Jadi sebenarnya masalah-masalah yang ada pada diri anak-anak kaum muslimin itu sejatinya berawal dari kita orang tuanya, Bu. Dan Ibu tahu zaman sekarang di antara fitnah terbesar bagi kaum laki-laki juga adalah wanita. Makanya takutlah kepada Allah bagi para laki-laki ataupun perempuan yang akhirnya waliyadzubillah tidak bisa menjaga diri. Ini juga zaman fitnah. Yang akhirnya bermudah-mudahan dengan lawan jenis. Yang akhirnya terjadi sebuah peristiwa yang namanya perselingkuhan, perzinahan. Ingat, selingkuhnya Anda, zinanya Anda yang dilakukan oleh orang tua, wahai ayah dan ibu, itu akan berdampak kepada anak-anak panjenengan semuanya. Ya, ngeri. Jadi setelah kita berdoa kepada Allah, yang kedua tadi kita evaluasi diri kita. Ya, kita evaluasi diri kita, ya Allah, dosa apa sih yang kami lakukan? Dosa apa yang kami lakukan? Dan yang ketiga, solihkan diri kita sebagai orang tua. Ini penting. Perubahan bukan dari orang lain, tapi perubahan dimulai dari dalam diri kita masing-masing. Kalau anak-anak kita pengen anak-anak kita nggak banyak megang HP, karena kan diantara fitnah zaman ini adalah berkembangnya teknologi, ya ibu-ibu. Ya, informasi sangat mudah didapatkan. Ya, dan HP itu diibaratkan seperti apa, Bu? Sebilah pisau. Ya, bisa memberikan manfaat, juga bisa memberikan madarat atas izin Allah Azza wa Jalla. Maka kalau ada orang tua yang pengen anaknya nggak banyak megang HP, lihat dulu dirinya. Kita selama ini banyak megang HP atau enggak ya? Saya nggak tanya, ibu-ibu yang jawab. Iya, katanya ya. Lah bagaimana kita mau mengajarkan kepada anak kita, nak jangan pegang HP? Ternyata hariannya HP itu dipegang oleh kita. Ibu-ibu tahu, banyak para ummahat, ibu-ibu, ulama-ulama salaf zaman dahulu kala yang Allah berikan hadiah anak-anaknya dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Ternyata apa di antara faktornya setelah pertolongan dari Allah? Ternyata karena ibunya banyak megang Al-Quran. Tuh lihat, anak itu kan akan meniru orang tuanya. Gimana, Bu? Kalau yang kita pegang Al-Quran, kita baca Al-Quran, maka anak kita pun akan meniru apa yang kita pegang. Kalau kita pegangannya buku, setiap hari kita membaca buku, maka anak kita pun akan meniru orang tuanya, cinta buku. Tapi kalau pegangan kita adalah HP, setiap hari kita nyekrol di depan anak-anak kita, maka yang ada anak kita pun akhirnya waktunya banyak habis di sosial media. Jadi ayo ibu-ibu, mari nasihat untuk diri saya dan ibu-ibu semuanya, minta lagi sama Allah. Ya Allah, jangan jadikan HP yang Engkau berikan kepada hamba dan suami hamba ini menjadi fitnah bagi kami dan anak-anak kami. Minta sama Allah. Sampai urusan HP, ya, itu minta sama Allah. Bukan ya Allah datangkan HP, bukan. Maksudnya ya Allah jadikan HP ini sesuatu yang bermanfaat bagi kami. Bukan sebaliknya. Bukan yang merusak keluarga kami. Karena ada banyak zaman sekarang keluarga tuh rusak diawali dari HP. Ya, lagi kumpul ibunya megang HP, ayahnya megang HP, anaknya megang HP. Yang jauh didekatkan, yang dekat
dijauhkan. Jadi kita minta lagi sama Allah. Ya Allah, HP ini nikmat dari Engkau. Nggih mboten ibu-ibu. Ya Allah, hamba memohon berikanlah kebermanfaatan dari barang ini ya Allah. Hamba tahu setiap apa yang hamba buka, setiap apa yang hamba ketik, Engkau pasti akan meminta pertanggungjawaban dari hamba dan suami hamba. Maka ya Allah, minta saya kepada Engkau ya Allah yang baik-baik saja gitu ya. Dari yang namanya HP ini. Karena Allah yang akan menunjukkan itu. Ada banyak para ummahat yang mencoba untuk libur gimana. Jadi ada ummahat itu yang cerita ke anak, Ustazah, setelah saya meliburkan diri dari perhapean, ya berproses ibu-ibu. 1 pekan tuh awalnya beliau libur 1 hari. Jadi hari Ahad tuh di rumah beliau tuh nggak ada HP. Maksudnya HP-nya di off kan gitu ya. Saatnya bersama dengan anak-anak, bonding sama anak-anak, ngobrol sama suaminya, ngobrol sama anaknya. Dan memang HP-nya di-off-kan, benar-benar di-off-kan. Kata beliau, Ustazah, ketika kami berusaha untuk meng-off-kan HP, jadi pengen hidupnya tanpa HP, maka ternyata banyak kebaikan yang Allah hadirkan di dalamnya. Masya Allah. Jadi kita berjuang. Kalaulah kita belum bisa meninggalkan 100% HP ini, karena memang kita juga butuh. Nggih mboten ibu-ibu. Butuh untuk komunikasi, butuh untuk mencari informasi, maka setidaknya minimal ketika kita sedang bersama anak-anak, HP tidak ada di tangan kita. Ketika kita sedang bersama suami, HP tidak lagi di tangan kita. Karena HP ini diantaranya adalah alat untuk syaitan memporak-porandakan kehidupan keluarga kaum muslimin. Ya, jadi kita harus bijak dalam menggunakan HP. Karena fitnah mendidik anak di zaman ini adalah HP. Orang tua yang pengen Allah solikan anak-anaknya, maka hendaklah dia bijak dalam menggunakan HP-nya. Minta sama Allah, apa permintaannya ya Allah, tunjukkan kepada kami, kepada anak-anak kami, kepada keluarga kami, ya. Apa-apa yang baik dari HP ini Engkau tunjukkan kepada kami, dan apa-apa yang buruk Engkau jauhkan ya Rabb. Ya. Jadi ketika ibu-ibu pegang HP itu yang diklik itu sesuatu yang baik saja. Kita kan terkadang ya Bu, ada HP di depan kita. Pengen kita semuanya kita buka. Oh, ada berita ini, ada berita ini, ada berita ini, ada berita ini, ada berita ini. Duduk 1 jam, 2 jam, habis waktunya. Ada nggak yang model begitu? Ada. Jadi kita minta sama Allah. Kalau Allah sudah kasih petunjuk, ya, maka Allah tidak jadikan kita itu mengklik situs-situs yang tidak perlu bagi kehidupan kita. Percayalah, yakin. Dan Allah palingkan kita dari media sosial yang itu mudorotnya lebih banyak. Ya, Allah palingkan. Sudah kita nggak suka aja. Saya nggak suka deh saya nggak suka bergabung dengan aplikasi ini. Sudah, saya pensiun dini aja. Allah yang menggerakkan itu. Dan ada juga banyak para ummahat, para ibu-ibu yang kehidupannya dihabiskan dalam 1 kali 24 jam itu sejam 2 jam ya untuk mengomentari apa yang ditulis oleh kawannya. Ya. Buka FB, scroll sana, oh ada berita lagi viral, dikomentari. Habis waktunya sejam 2 jam. Padahal seharusnya sejam 2 jam itu bisa mengajarkan anaknya membaca surah Al-Fatihah. 1 jam 2 jam itu bisa membersamai suaminya, mendiskusikan apa yang seharusnya dilakukan untuk anak-anak. Ya. Jadi memang HP ini diantara bahayanya adalah membuat yang namanya ibu jadi lupa anak, ya, membuat yang namanya suami jadi lupa istri, dan sebaliknya anak lupa dengan orang tuanya. Ya. Jadi minta sama Allah. Ini benar-benar fitnah akhir zaman ini ya, HP ini. Ya. Baik. Kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di akhir zaman ini ya ada banyak fitnah yang Allah Azza wa Jalla munculkan, dan itu ujian bagi kita masing-masing sebagai orang tua. Apalagi anak-anak kita zaman sekarang itu lebih rapuh gitu ya. Lebih rapuh, ditowel sedikit, mereka mentalnya down gitu ya. Nggih mboten Bu? Maka kita sebagai orang tua, pertama yang harus kita lakukan, balik lagi kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan? Nih, saya kemarin ada seorang syekh, jadi ada muhadharah. Kemudian syekh itu berpesan kepada orang-orang yang mendengar ceramahnya beliau, kata beliau, ketika kita menemukan banyaknya berbagai penyakit di zaman ini, termasuk diantaranya adalah depresi,
mental yang down, maka kita minta kepada Allah, balik lagi, minta sama Allah. Ya Allah, jauhkanlah hamba dan anak-anak hamba, orang tua hamba, suami hamba dari yang namanya depresi, dari yang namanya mental yang rapuh, dari yang namanya penyakit-penyakit yang berat. Doanya ini sering kita baca pas COVID, ibu-ibu. Tapi setelah COVID kok nggak banyak lagi dibaca ya. Sudah hafal doanya? Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Sudah baca? Sudah hafal? Sudah dibaca atau pas COVID saja? Dibaca. Tahu artinya? Lupa artinya. Baiklah. Di doa itu ibu-ibu, kita memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari yang namanya penyakit kulit. Ya, penyakit kulit. Kita meminta berlindung kepada Allah dari yang namanya penyakit al-junun. Mohon maaf, dalam bahasa Arab al-junun itu artinya gila. Dan depresi ini masuk dalam kategori al-junun. Ya, depresi itu kan berlevel-level. Kalau sudah depresinya depresi akut, ya, itu masuknya, mohon maaf, bukan lagi ke rumah sakit biasa, tapi kemana? Ke rumah sakit jiwa. Dan hari ini banyak hamba-hamba Allah, baik dari kalangan anak kecil, anak muda, orang dewasa, lansia, yang banyak mengalami yang namanya depresi. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah, lindungilah kami dari yang namanya penyakit depresi. Ya, kita minta sama Allah. Kita minta kepada Allah dari doa ini, ya Allah, lindungilah kami ya Allah dari yang namanya penyakit-penyakit berat. Bu, yang namanya sakit itu ya diantara keutamaannya bisa menggugurkan dosa seorang hamba. Tapi kalau boleh memilih nih, saya tanya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu mau sehat atau mau sakit? Fitrahnya manusia. Padahal kan dalam sakit ada hikmahnya tuh, menggugurkan dosa. Tapi kalau ditanya mau sakit atau mau sehat? Sehat. Ya. Kenapa? Karena sakit itu ndak enak. Itu kan fitrahnya manusia. Ya, iya enggak? Ya. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah, jauhkan kami, anak-anak kami, orang tua kami dari penyakit-penyakit yang berat. Zaman sekarang penyakit macam-macam, Bu. Makanya kita minta sama Allah. Kalau dulu simba-simba, ketika mereka diberikan sakit oleh Allah, yang paling sering itu flu, pusing, batuk, sudah. Zaman sekarang penyakit warna-warni. Maka kita minta sama Allah agar Allah Azza wa Jalla jauhkan kita dari penyakit-penyakit yang berat. Dan minta kepada Allah, ibu-ibu, di zaman fitnah ini agar Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan al-afiyah. Apa itu al-afiyah? Al-afiyah adalah keselamatan. Penting banget. Baik keselamatan keluarga kita, baik keselamatan agama kita, baik keselamatan harta kita, baik keselamatan pasangan kita, baik keselamatan anak keturunan kita. Doanya bagaimana? Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Minta sama Allah. Itu ada di mana ibu-ibu? Di zikir pagi dan petang. Makanya jangan tinggal zikir pagi petangnya, karena di situ ada sebuah doa yang kita minta kepada Allah agar kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla di zaman fitnah ini. Gitu ya. Baik. Kemudian langkah apa yang bisa kita lakukan mendidik anak di zaman fitnah ini? Begini ibu-ibu. Yuk kita belajar lagi. Anak zaman sekarang, terutama anak-anak generasi Z dan generasi Alpha ya. Bahasanya begitu ya. Katanya kalau generasi Z itu kan anak-anak yang lahir dari tahun 97 sampai 2000 berapa Bu? 15? Ya, ingat enggak? Itu kan generasi Z. Nanti generasi Alpha itu 2015 sampai sekarang. Ya. Nah, saya punya anak di generasi Z, ya anak saya lahir di 2005, 2009 dan generasi Alpha 2016. Ya. Nah, gimana sih kita mendidik anak-anak generasi-generasi zaman sekarang? Begini, anak-anak zaman sekarang itu
untuk mencari informasi lebih cepat daripada kita emaknya. Ya, nggih mboten ibu-ibu. Disodorin aja sebentar. Ya, itu HP. Mereka sudah pandai nyari itu. Sampai ada seorang ibu ummahat yang curhat ke saya, "Ustazah, Masya Allah ya anak zaman sekarang itu pinternya luar biasa lah." "Kenapa Bu?" "Lah kan anak saya itu belum bisa nulis. Jadi belum bisa nulis, belum bisa baca. Tapi dia pengen cari informasi." Anak kecil, anak TK, apa yang dilakukan? Dia pegang HP orang tuanya, dia cari di Google dengan suaranya. Kan belum bisa nulis, belum bisa baca. Dengan suaranya, "Google, tolong carikan saya informasi tentang mobil ini." Misalnya ya. "Tolong carikan informasi tentang pesawat ini." Muncul. Kita orang dewasa kepikiran apa mboten, Bu? Mboten. Sampai segitunya loh. Kok bisa ya? Nyari gitu informasi padahal anaknya belum bisa baca, belum bisa nulis. Nanti kan dia muncul tuh. Kan nggak bisa baca. Pakai suara. Nanti Mbak Google-nya yang bicara. Jelaskan. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa anak-anak zaman sekarang untuk mencari sebuah informasi itu lebih cepat daripada kita orang dewasa. Nah, kalau kita sadar bahwa anak-anak kita mencari sebuah pengetahuan itu lebih cepat daripada kita orang dewasa, maka kita sebagai orang dewasa dalam menemani buah hati kita di zaman sekarang jangan terlalu mempus. Apa pus itu? Menekan. Jangan terlalu menekan anak-anak kita untuk menjadi paling baik dalam bidang akademik. Tolong Bu, saya sampai minta tolong. Ya, anak-anak kita ini sekarang tantangannya lebih besar daripada kita. Ya, kalau zaman dulu kita ingat nggak Bu, kita ini dulu didikan seperti apa? Kita kan diminta sama orang tua kita harus menjadi ranking 1 di kelas. Gimana betul? Semua kita hafalkan. Mau nama-nama menteri kita hafalkan, undang-undang dasar kita hafalkan. Masih ada yang hafal? Undang-undang dasar pasal sekian. Padahal kita juga nggak mau jadi hakim. Ya, menteri ini, menteri itu. Sampai saya Pak Harmoko sudah meninggal ya. Itu menteri penerangan. Ya, itu hafal. Tapi ternyata anak-anak kita zaman sekarang nggak butuh dengan informasi itu. Tinggal tadi nanya Mbak Google, nanya apa Bu? Yang sekarang AI, ChatGPT itu dapat informasi itu. Maka kita sebagai orang tuanya, apalagi kita sebagai seorang muslimah yang tahu bahwa pengetahuan hal-hal demikian itu ternyata akhirnya tidak dibutuhkan oleh diri kita maupun anak kita, jangan mengulangi kesalahan untuk kedua kali. Ya, zaman dulu ada nggak kita pelajaran ngafalin plat kendaraan? Ada loh. Itu pelajaran apa itu? IPS. Sampai akhirnya kita tahu, plat AB itu Yogyakarta, plat B itu Jakarta, plat L itu Surabaya. Sekarang kita jadi polisi apa betul? Enggak. Kita hafalkan, ya, subhanallah. Jadi jangan ulangi kesalahan kedua kali untuk anak-anak kita. Sekarang apa Ustazah yang dibutuhkan anak-anak kita? Yang dibutuhkan anak-anak kita, ibu-ibu mendidik di zaman fitnah ini adalah bagaimana kita menanamkan nilai tauhid. Nilai bahwa anak-anak kita itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadikan sebagai pondasi. Ya. Kalau ada orang tua yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada putra-putrinya bahwa Allah itu adalah zat yang maha melihatmu, Allah itu zat yang maha mengawasimu. Anak kita mau buka HP itu mikir-mikir Bu, ada malaikat, ada Allah yang mengawasi. Kita tidak perlu terlalu cemas nanti apa yang dibuka oleh anak kita, karena anak kita sudah kita didik ya dari sejak dini bahwa Allah itu zat yang maha melihat, bahwa apa yang kamu lakukan itu semuanya dipertanggungjawabkan oleh engkau wahai anakku di akhirat. Ya, ini loh yang paling penting tuh ini. Ya. Maka Luqmanul Hakim ketika mendidik putra tercintanya, apa yang Luqman pertama berikan? Apa kata Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Gitu kan kata Luqman. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya
Ketika engkau menyekutukan Allah, maka itu adalah kedoliman yang besar. Ini loh Bu, pendidikan tauhid yang seharusnya kita tanamkan pada diri anak-anak kita sejak dini. Pendidikan rasa bahwa apa yang saat ini ada di depan kita itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sering berpesan kepada para ustazah yang ada di ya di Sekolah Alam Tahfiz Unggulan itu, saya sering mengingatkan mereka ustazah, tolong ya ini kan di depan antum itu anak-anak usia-usia balita. Saya tidak mengharapkan banyak dari mereka untuk bisa baca tulis setelah keluar dari ini. Saya tidak banyak berharap kepada mereka untuk bisa bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Saya bilang begitu. Tapi saya pengen anak-anak ini kenal dengan Allah. Gimana caranya? Ya kenalkan Allah. Ya di depan anak-anak. Kalau ada snack mau dibagi, susu kurma mau dibagi, tolong ustazah bilang ke anak-anak, susu kurma ini dari siapa nak? Allah. Snack mau dibagi, nah ini ada snack dari Allah. Saya kemarin sempat saya video, jadi alhamdulillah ada rizki dari Allah, ada pisang di rumah. Dan itu terkadang karena memang saya tidak setiap hari bersama anak-anak di rumah, tapi kalau pas ada waktu saya sempatkan untuk bersama anak-anak. Ya, saya pengen ngetes anak-anak ini sudah sampai mana merasa bahwa ini semua pemberian dari Allah. Saya bawa pisang di joglo itu, terus saya bilang ke anak-anak, siapa yang mau pisang? Ayo kumpul gitu ya. Jadi intonasi anak-anak. Kumpul. Ustazah Aziza bawa pisang, kumpul. Dah, sekarang Ustazah Aziza bawa pisang. Ini pisang alhamdulillah panen dari kebun. Sekarang siapa yang suka pisang? Anak-anak pada angkat tangan. Anak-anak tuh fitrahnya suka buah, Masya Allah sebenarnya. Cuman kita yang kadang nggak mau repot kasihnya junk food. Ya. Salahnya siapa Bu? Balik lagi ke kita ya. Kemudian saya katakan kepada anak-anak yang masih kecil itu, ayo sekarang Ustazah Aziza bawa pisang. Pisang ini dari siapa? Serentak anak-anak jawab, Allah. Ya Allah Bu, bergetar hati saya Bu, beneran. Ya Allah, alhamdulillah, lakal hamdu wa lakas syukur. Lakal hamdu wa lakas syukur. Ya Allah, alhamdulillah Engkau yang telah menggerakkan lisan anak-anak kecil ini. Ketika saya tanya pisang ini dari siapa, mereka gerakkan mulutnya atas izin Allah, dari Allah. Bukan dari Pak Petani, bukan dari Ustazah Aziza, bukan, tapi dari Allah. Ya, dan bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menanamkan ini pada diri anak-anak. Jadi ibu-ibu biasakan, kalau di rumah ada apa-apa kita katakan kepada anak-anak, nah sekarang alhamdulillah nih waktunya makan siang. Ini nasi, lauk, ini semuanya pemberian dari Allah. Coba, kita kan kadang belum terbiasa toh Bu. Ya, coba kenalkan Allah sebanyak-banyaknya pada diri anak-anak. Ketika kita mengenalkan Allah pada diri anak-anak, maka kita berharap semoga kelak ketika anak-anak itu tumbuh dewasa, mereka akan mencintai Allah. Mereka akan takut kepada Allah. Kalau mereka bermaksiat, mereka malu bukan karena kita sebagai orang tuanya, bukan karena manusia, tapi karena Allah. Kita tuh berharapnya begitu. Kan banyak toh Bu, anak-anak yang takut melakukan sebuah kesalahan tuh bukan karena Allah, tapi karena kita sebagai ibunya yang suka ngomel. Karena takut kalau dia melakukan kesalahan nanti mau dihukum sama ayahnya. Ya. Bukan lagi takutnya karena Allah, bukan. Tapi karena apa? Karena orang tuanya. Kita lupa mendidik anak-anak kita di masa kecil untuk ditanamkan bahwa Allah itu ada. Allah itu sayang kepada engkau wahai anakku. Allah itu zat yang maha memberikan apa yang kau butuhkan. Maka ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada engkau salat, ya, maka bersegeralah untuk salat. Nanti kalau sudah dididik Bu, anak-anak untuk mencintai Allah dari sejak dini, tidak ada lagi yang namanya peristiwa ibu-ibu bengok-bengok. Tahu bengok-bengok nggak? Teriak-teriak anaknya suruh salat padahal usianya sudah 10 tahun. Sudah, selesai kita tuntas mengenalkan Allah di masa kecil. Nanti usia 7 tahun kita perketat untuk masalah salat. Ya, kita ini kebanyakan ya ibu-ibu nun sewu. Terkadang ada sebuah lembaga pendidikan di mana kurikulum yang dipakai itu sama dengan kurikulum jadul. Jadi anak-anak itu
harus bisa baca tulis ketika lulus dari TK. Anak-anak harus diwajibkan untuk ikut manasik, ya, manasik haji dan umroh. Ya. Anak-anak diwajibkan untuk sholat. Kalau nggak sholat dimarahin. Ya, dibilang apa? Dilaporkan di buku penghubungnya, anak ini bandel nggak mau sholat. Padahal masa-masa itu bukan masa-masa kita mendisiplinkan sholat, tapi masa-masa kita mengenalkan Allah sebanyak-banyaknya kepada mereka. Masa-masa mereka itu ditanamkan rasa cinta kepada ilmu. Itu di masa-masa itu, ibu-ibu. Jadi dalam mendidik anak zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu. Ya. Zaman dulu kita keluar dari TK harus bisa baca tulis. Kita keluar dari TK harus sudah senang dengan ilmu. Bukan senang, dipaksa untuk senang. Kan beda loh orang yang cinta dengan orang yang dipaksa. Kalau ibu-ibu menemukan anaknya panjenengan bisa baca tulis belum tentu senang. Belum tentu cinta. Buktinya apa? Ada buku nggak dipegang. Tapi yang harus kita tanamkan apa? Cinta dulu kepada ilmu. Ya. Caranya bagaimana? Ibu sebar buku di mana-mana. Ya. Buku-buku yang menarik bagi anak-anak disebar. Tanamkan rasa bahwa ini tuh ilmu. Ya. Bacakan, anak-anak belum bisa baca, kita bacakan. Terutama dalam bacaannya ya Mbak. Tolong mamut-mamut ini perhatikan. Jangan banyak jajan sesuatu yang kita inginkan, tapi mulai sekarang kalau mau jajan, jajannya jajan buku. Ya, buku yang seperti apa? Buku untuk anak-anak yang isinya mengenalkan Allah. Udah banyak buku-buku sunnah. Ya, kalau saya jabarkan satu persatu itu nggak cukup. Ya, alhamdulillah ya Kak Erlan yang di Jogja sudah banyak beliau. Saya nggak ada pesan dari Kak Erlan untuk menyampaikan, ya nggak ada. Maksudnya beliau sudah banyak membuat buku-buku berkenaan dengan mengenal Allah untuk anak-anak. Ya. Dan para penulis-penulis lainnya dari sunnah itu banyak, Masya Allah. Kita beli itu, kita kenalkan kepada anak-anak. Kemudian ya setelah kita menanamkan tauhid pada diri anak-anak, ibu-ibu, yang harus kita lebih kenalkan lagi, ini yang paling penting. Menanamkan adab. Adab ini yang paling penting juga, Bu. Setelah tauhid. Setelah iman, adab. Ya, adab. Ustazah bisa nggak berbarengan antara iman dan adab itu? Bisa dibarengkan. Ya, contoh misalnya apa? Bagaimana caranya anak-anak ini dikenalkan untuk bisa menghargai kebaikan orang lain? Minimal apa? Dengan mengucapkan terima kasih ketika ada orang yang memberi. Ini penting banget loh. Harapannya apa? Ketika ada anak kecil, anak TK, yang dia sudah dibiasakan mengucapkan terima kasih, jazakillah khair, jazakallahu khair kepada orang yang memberi, harapannya suatu hari kelak anak kecil wanita ini akan menjadi seorang istri. Dia akan lebih mudah mengucapkan terima kasih kepada suaminya. Coba, sampai ke sana loh Bu kita mikir. Ya. Banyak nggak sekarang para istri waliyadzubillah yang kufur dengan nikmat yang Allah berikan melalui suaminya? Banyak. Banyak nggak para istri yang berat untuk mengucapkan jazakallahu khair, jazakillahu khair, ya kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya? Banyak. Kenapa? Karena belum dibiasakan. Makanya yang namanya adab itu harus dibiasakan. Ya. Dan jangan dilewatkan ini. Dari mana anak-anak belajar adab? Dari kita, orang tuanya. Jadi kita nih sebagai orang tua, kalau ada orang yang ngasih ke kita, anak-anak kita bersama kita katakan jazakillah khair ya Mbak, jazakallahu khair suamiku. Ya. Di depan anak-anak enggak apa-apa. Ya. Kalau anak-anak kita diberi sesuatu oleh saudaranya, oleh Pak D-nya, Bu D-nya, tantenya, omnya, ya, maka kita arahkan anak-anak untuk berterima kasih kepada mereka yang telah memberi. Alhamdulillah kami sudah membiasakan itu kepada anak-anak. Jadi kalau ada diberi oleh orang gitu ya, ada paket untuk anak-anak, saya sebelum anak-anak itu bangkit, sebelum sudah di unboxing tuh paketnya. Terus dari siapa itu? Dari misalnya dari omnya, dari tantenya. Oke, sekarang voice note dulu. Bilang kayak mana? Suruh voice note. Ya kadang kalau mau telepon kan mungkin yang di sana sedang melakukan aktivitas apa gitu kan. Di voice note dulu aja. Ya. Terima kasih jazakallahu khair, jazakillahu khair atas kebaikannya. Terus doakan semoga Allah melimpahkan barakah untuk hartanya. Kita ajarkan itu. Ya, kita kirim kepada orang yang telah berbuat baik.
Ya, kita ajarkan itu ibu-ibu. Ya, jadi anak-anak mendapatkan adab dari siapa? Dari orang tuanya. Termasuk bagaimana kita mengajarkan adab kepada anak-anak kita, cara memuliakan orang yang lebih dewasa. Zaman dulu kan ada bahasanya unggah-ungguh, ya. Tapi perlu diingat, unggah-ungguh yang dibenarkan adalah unggah-ungguh yang tidak menyalahi syariat, ya. Misalnya bagaimana unggah-ungguh yang tidak menyalahi syariat? Misalnya memanggil orang yang lebih besar dengan panggilan yang baik, ya. Tidak kemudian memanggil kakak kelasnya dengan namanya. Panggillah Mbak, Mas. Kenapa? Karena di tempat kami itu pernah ada kejadian anak kecil, ya. Itu manggil kakak tingkatnya tuh dengan panggilan, jadi kan ada level, kita tuh nggak ada TK kecil, TK besar. Jadi yang masuk duluan biasanya siap di juz berapa? Juz 30. Oke. Nanti adik kelasnya yang satu sudah 1 tahun di sana, yang satu lagi kan baru masuk. Itu ada, karena dia baru masuk dia nggak tahu. Manggil mbaknya, manggil yang lebih besarnya dengan namanya. Mbaknya ini nggak terima. Lapor ke ustazahnya. Ustazah, itu loh adik Fulan kok manggil aku namanya aja, gitu ya. Dia nggak terima gitu ya. Akhirnya disitulah ya, setiap ada masalah yang Allah berikan kepada anak-anak kami, kepada anak-anak yang di satu itu, saya katakan kepada para ustazah itu jadi pembelajaran, Akhirnya ustazahnya bilang ke yang baru masuk, kalau mau manggil Fulanah ya Mbak, karena Mbak Fulanah ini lebih besar gitu ya. Itu kita ajarkan, alhamdulillah. Jadi perlu ibu-ibu kita ajarkan masalah adab. Adab bagaimana anak-anak kita lebih memuliakan orang yang lebih besar darinya. Ya. Kemudian adab apa lagi? Di antaranya adalah adab yang perlu kita harus sama-sama ya perjuangkan, adalah bahwa anak-anak kita harus menjunjung tinggi yang namanya kejujuran. Ini juga bagian dari adab. Jadi kalau anak-anak kita jujur, kita apresiasi ibu-ibu. Ya. Saya kalau ketemu misalnya pas pulang ke rumah, Mu Ibrahim, kan antum tahu lorong itu. Lorong kan anak dari depan tuh biasanya Mufarah. Terus mau ke belakang kan ada lorong tuh di tempat di rumah kami, lorong. Nah itu biasanya kadang anak nemukan balok-balok. Ya namanya anak-anak, entah itu mainnya di situ lah atau gimana. Saya pungut itu balok-balok, Bu. Terus saya bawa ke kelas. Saya bilang begini ke anak-anak. Ayo, sekarang Ustazah Aziza mau tahu. Tadi yang naruh balok di jalan, maksudnya di lorong itu siapa? Jujur aja, nanti kalau jujur tak kasih jempol. Awalnya anak-anak jujur enggak. Akhirnya anak laki-laki yang jujur. Ya memang anak laki-laki, ini kerjaan anak laki-laki. Aku gitu ya. Bagus. Tas dulu. Yang lainnya, aku juga Ustazah Aziza, aku. Akhirnya banyak juga tuh. Ini dia nih anak laki-laki nih. Ya, tapi enggak apa-apa. Kita apresiasi. Sudah, sekarang nih balok tempatnya di mana? Di keranjang. Nah, sekarang ayo, nih tak bagi-bagi berapa orang tadi yang naruh balok di tengah jalan? 4. Nih tak bagi 1, 2, 3, 4 taruh. Nggak saya marahin. Sudah selesai. Ya, malah saya ajak tos gitu ya. Saya kasih jempol. Itu dilatih ibu-ibu. Ya, hal-hal yang demikian tuh dilatih. Anak-anak nggak mau jujur ke kita, kenapa? Takut, karena kalau jujur diomelin. Ya. Belum kita tanya kita sudah mencu-mencu duluan. Siapa tuh naruh balok? Ya itu intonasinya kan anak udah mulai takut tuh. Ya sudah, kita apresiasi anak-anak. Suatu hari juga pernah ibu-ibu. Jadi putra saya ada PR yang masih SD itu. Terus dia sudah malas nulis, namanya anak laki-laki, sudah capek nulis. Apalagi menurut putra saya tuh, ngapain sih Mi nulis Mi? Kan sekarang tuh bisa ngetik katanya gitu. Itu Masya Allah anak-anak zaman sekarang kritis-kritis ibu-ibu. Beneran, kritis-kritis. Terus gimana Hamzah namanya. Terus gimana? Boleh nggak Mi aku minta tolong Umi nulisin? Yo. Tapi Umi tulis di atasnya. Kalau tulisan ini tulisan Umi. Katanya disuruh saya nulis biar ustadzanya paham ini tulisan Umi gitu. Ya sudah, oke.
Udah ya Ham, tak tulis ya. Ini Ustazah, maaf yang paragraf ini tulisannya Umi. Kenapa Hamzah kok minta begitu? Kan katanya harus jujur Mi. Oh iya, ya. Jadi enggak apa-apa. Ya kalau memang kita yang mengerjakan ya kita tulis. Anak kita yang minta ya kita tulis. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Semoga Engkau jadikan anak-anak kami seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang jujur. Ya, Rasulullah itu orang yang al-amin, yang amanah. Maka kita minta kepada Allah agar anak-anak kita dikaruniai akhlak yang baik, adab yang bagus, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu nggih ibu-ibu? PR terakhir. PR yang kemarin udah dikerjakan belum ya? Ada PR enggak? Coba dicek. Biasanya saya tuh suka kasih PR kok. Ada nggak Muali? Apa PR-nya? Oke, menulis kebaikan suami. Udah pada nulis belum? Belum? Berarti double PR-nya yang belum. Ya. Menulis kebaikan suami. Dapat berapa kertas Bu yang sudah nulis? Dapat berapa halaman? Berapa Muali? Berlembar-lembar kertas. Sekarang minta pertolongan sama Allah. Ya, minta pertolongan sama Allah. Bu, apa sih manfaatnya kita itu mengingat-ingat kebaikan kita Bu? Agar kita lebih cinta ke suami kita. Agar kita lebih bersyukur kepada Allah. Ya, Allah masih memberikan kepada kita seorang suami. Dan suami kita itu kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Agar kita menjadi istri yang salihah. Yang kelak harapannya pintu surga semuanya dibuka oleh Allah. Dan Allah berkata kepada ibu-ibu, kepada kita semuanya, wahai fulana, masuklah dari pintu surga manapun yang engkau kehendaki. Pengen apa pengen? Kalau pengen PR-nya dikerjakan. Ya. Gimana kalau yang belum Ustazah? Double PR hari ini. Ya. Jujur ya Bu, ini amanah. Ya. Oh, berarti kalau pengen anak kita jujur dulu dari kita ya. Oke, PR-nya. Ibu-ibu hari ini sampai nanti malam PR-nya tidak ngomel-ngomel sama anak. Apa? Anak-anak nggak di rumah? Oh, di pondok. Oh, berarti kalau yang di pondok PR-nya apa ya? Oh iya, tidak ngomel sama suami tuh ibu tuh. Oke, yang anaknya di pondok PR-nya sampai tidur nanti. Semoga Allah masih memberikan usia pada kita ya ibu-ibu ya. Tidak ngomel sama suami. Yo, PR. Tapi jangan ada yang bilang begini ke suami, Beb, maaf ya, hari ini saya puasa ngomel, lagi ngerjain PR, gitu ya. Jadi besok dilanjut, yo enggak, ya besok yo semoga lebih baik lagi. Siap ya PR-nya, Bismillah ya ibu-ibu. Ya, nanti suaminya bilang pas mau tidur, Cin, Masya Allah hari ini kok ada yang berubah ya. Lah kenapa? Kayaknya rumah kita kok tambah sepi gitu loh. Kok tambah sepi? Gak dengar dirimu ngomel-ngomel gitu ya. Masya Allah. Nanti kita bilang lagi ngerjain PR ya. Alhamdulillah lulus. Itu ya ibu-ibu ya. Yang anaknya di pondok berarti gak boleh ngomel sama suami. Bismillah ya, minta tolong sama Allah. Nanti ibu-ibu dipikir, kita tuh sebenarnya bisa gak sih sehari gak ngomel gitu ya. Kalau lulus bersyukur sama Allah. Alhamdulillah. Ngomel itu bukan berarti kita nggak boleh bicara ya Bu. Boleh bicara boleh. Tapi bedakan antara ngomel dan bicara. Ya, ngomel itu kan banyak bicara yang nggak jelas. Ngomel gitu kan. Sampai akhirnya anak-anak kita ini bingung. Kita ini dalam keadaan marah atau tidak? Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, karena nanti anak kita akan lebih parah lagi memahami ibunya seperti apa, gitu ya. Baik, alhamdulillah PR-nya mohon dikerjakan. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.